Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazid amma ba'd. Ikhwan fillah a'udzukumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ketiga sampai yang ke-9 insyaallah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah telah menciptakan langit dan bumi untuk tujuan yang benar. Ta'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Khalaqal insana min nutfatin. Allah menciptakan manusia dari air sperma. Fa idza huwa khasimun mubin. Tapi ternyata manusia itu menjadi orang yang pandai menentang yang nyata. Wal an'ama khalaqaha. Dan Allah juga menciptakan binatang ternak. Lakum fiha dif'un. Kalian bisa menikmati bulunya, wa manafi' dan beberapa manfaat-manfaat yang lain. Wa minha ta'kulun, dan di antara binatang ternak itu ada yang kalian makan. Walakum fiha jamal, kalian juga bisa memperhias diri dengan menunggangi binatang ternak itu. Hina turihuna, ketika kalian sore hari memasukkan mereka ke kandang. Wahina tasrahun, dan ketika pagi hari tatkala kalian mengeluarkan mereka dari kandang untuk digembalakan. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyikil anfus. Dan sebagian binatang ternak itu ada yang mampu mengangkut beban-beban berat, barang-barang berat milik kalian ke suatu daerah yang kalian tidak mampu mencapainya kecuali dengan susah payah. Inna rabbakum la'ufur rahim. Sesungguhnya Rabb kalian maha mengasihi lagi maha penyayang. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazinah. Kuda, bighal, dan keledai biasa kalian gunakan untuk tunggangan dan untuk perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Wa 'alallahi qasdus sabil, dan bagi Allah jalan yang lurus.
wa minha jair, dan di antara jalan itu ada jalan-jalan yang tidak lurus. Walau syaa lahadakum ajma'in. Dan kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan memberi hidayah kalian semua. Nah, barakallahu fikum. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi, hadhihi suratu tusamma suratan ni'am. Surat ini disebut juga dengan surah An-Ni'am. Fa inna Allah dzakara fi awwaliha usulan ni'am wa qawaidaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat ini pokok-pokok dan dasar-dasar nikmat-nikmat. Wa fi akhiriha mutammimatiha wa mukmilatiha, dan di akhir ayat Allah menyebut nikmat-nikmat penyempurna. Fa akhbara annahu khalaqas samawati wal arda bil haqq liyastadilla bil ibadu ala azamati khaliqihima. Dalam ayat ini Allah menghabarkan bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi untuk tujuan yang benar, untuk petunjuk bagi hamba agar mengetahui kebesaran penciptanya. Wa ma lahu min nu'util kamali, dan mengetahui sifat-sifat yang sempurna bagi Allah. Wa ya'lamu annahu khalaqahuma maskanan li ibadihi alladzina ya'budunahu bima ya'muruhum bihi minas syara'i allati anzalaha ala alsinati rasulihi, supaya mereka juga tahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu sebagai tempat tinggal untuk hamba-hamba yang beribadah kepadanya dengan apa yang Allah perintahkan berupa syariat-syariat yang Allah turunkan melalui lisan rasul-rasulnya. Walihada nazzaha nafsahu an syirkil musyrikin bih, faqala ta'ala amma yusyrikun, ay tanazzaha wa ta'adama an syirkihim, fa innahu al-ilahu haqqan alladhi la tanbaghil ibadah wal hubbu wad dullu illa lahu ta'ala. Oleh sebab inilah Allah mensucikan dirinya dari kesyirikan yang dilakukan oleh orang musyrik. Allah berfirman, Allah Maha Tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allah mensucikan dirinya dan mengagungkan dirinya dari kesyirikan mereka. Bahwa sesungguhnya Allah lah sesembahan yang benar, tidak layak ibadah, cinta, merendah kecuali hanya untuk Allah Ta'ala. Walamma dzakara khalqas samawati wal arda dzakara khalqa ma fihima. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah kemudian menyebutkan penciptaan apa saja yang ada di dalam langit dan bumi itu. Wa bada'a bi asrafi dzalik wa huwa al-insan.
Allah memulai dengan makhluk yang paling mulia, yakni manusia. Faqala khalaqal insana min nutfatin lam yazal yudabbiruha wa yurakkiha wa yanmiha hatta sarat basaran tamman kamilal a'dha'i ad-dhahirati wal batinati qad ghamarahu bi ni'amihi al-ghazirati hatta idza istatamma fakhira bi nafsihi wa ajaba biha fa idza huwa khasimun mubin. Allah lah yang menciptakan manusia dari air mani atau sperma. Allah terus menerus mengaturnya. Allah Ta'ala mengembangkannya sampai menjadi manusia yang sempurna, yang memiliki anggota badan zahir dan batin yang sempurna. Allah penuhi manusia itu dengan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Sampai ketika sudah menjadi manusia yang sempurna, ternyata manusia itu membanggakan dirinya, ujub dengan dirinya. Ternyata manusia itu pandai menentang yang nyata. Yahtamilu annal murada fa idza huwa khasimun li rabbih yakfur bih wa yujadilu rusulahu wa yukadzibu bi ayatihi wa nasiya khalqahu al-awwal wa ma an'amallahu alaihi bih minan ni'ami fasta'ana biha ala ma'asi. Kemungkinan makna ayat ini ialah manusia itu menentang Rabb-nya, kufur dengannya, mendebat rasul-rasulnya, mendustakan ayat-ayatnya, dan lupa dengan penciptaannya yang pertama. Dan apa saja kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Bahkan kenikmatan itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtamil annal makna anna Allah ansha'a al-adamiyya min nutfatin thumma lam yazal yunkiluhu min turin ila tur min taurin ila taurin hatta sara aqilan mutakalliman dha dhihnin wa ra'yin yukhasimu wa yujadilu falyaskuril abdu rabbahu alladhi awsalahu ila hadhil hal allati laysa fi imkani al-qudrah al-syai' minha. Kemungkinan makna ayat itu ialah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari air mani. Kemudian Allah terus meningkatkan manusia itu dari tahapan ke tahapan berikutnya sampai menjadi manusia yang berakal, yang bisa berbicara, yang memiliki pikiran dan pendapat yang bisa digunakan untuk berdebat. Maka hendaknya hamba itu bersyukur kepada Rabb-nya yang menyampaikannya sampai keadaan seperti ini, yang mana tidak ada kemampuan sedikit pun bagi manusia untuk melakukannya. Wal an'ama khalaqaha lakum ay li ajlikum wa li ajli manafi'ikum wa masalihikum min jumlati manafi'iha al-azimah anna lakum fiha dif'un mimma tattakhiduna min aswafiha wa awbariha wa as'ariha wa juludiha min ath-thiyabi wal furushi wal buyuti.
Allah juga menciptakan binatang-binatang ternak untuk kalian, yakni untuk tujuan kalian, untuk kepentingan manfaat kalian dan kemaslahatan kalian. Dan di antara manfaatnya yang besar ialah kalian memanfaatkan bulu-bulu binatang ternak itu, yakni kalian jadikan bulu-bulunya, rambut-rambutnya, kulit-kulitnya untuk pakaian, untuk permadani-permadani, untuk rumah-rumah. Walakum fiha manafi' ghairu dzalik wa minha ta'kulun walakum fiha jamal hina turihuna wa hina tasrahun, ay fi waqti rahatiha wa sukuniha wa waqti harakatiha wa sarhiha, wa dzalika anna jamalaha la ya'udu ilaiha min syai' fa innakum antum alladhi tatajammaluna biha kama tatajammaluna bi thiyabikum wa auladikum wa amwalikum wa ta'jabuna bidzalik. Kalian juga memanfaatkan banyak manfaat dari binatang ternak selain itu. Dan juga di antara binatang ternak itu ada yang kalian makan. Bahkan ada yang kalian gunakan untuk keindahan. Ketika kalian sore hari memasukkan hewan kalian ke kandang, dan ketika pagi hari kalian keluarkan untuk digembalakan. Yakni ketika waktu istirahat dan waktu mereka harus bergerak untuk mencari makan. Keindahan binatang itu tidaklah kembali kepada binatang itu sendiri, tapi kalianlah yang menjadikan binatang itu menjadi indah untuk kalian. Sebagaimana kalian berpenampilan baik dengan baju kalian atau dengan anak-anak kalian dan harta kalian, dan kalian mengagumi itu semua. Wa tahmilu athqalakum min al-ahmali as-thaqilati bal wa tahmilukum antum ila baladin lam takunu balighihi illa bisikil anfus walakinallaha dzallalaha lakum. Bahkan binatang ternak itu ada yang mampu mengangkut barang-barang berat milik kalian, bahkan mampu mengangkut kalian ke suatu daerah yang kalian tidak mungkin mencapai daerah itu kecuali dengan susah payah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kalian. Faminha ma tarkabunahu wa minha ma tahmiluna alaihi ma tasyauna min al-athqali ila al-buldanil ba'idati wal aqtar as-si'ati. Di antara binatang ternak itu ada yang kalian gunakan untuk tunggangan, ada juga yang kalian pakai untuk mengangkut muatan-muatan yang berat yang kalian inginkan untuk diangkut ke negeri-negeri yang jauh dan pelosok-pelosok yang jauh. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sakhkhara lakum ma tattaruna ilaihi wa tahtajunahu falahul hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa adimi sultani wa si'ati judihi wa birri. Sesungguhnya Rabb kalian Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ketika memudahkan untuk kalian apa saja yang menjadi kebutuhan pokok kalian, maka bagi Allah lah pujian, sebagaimana kemuliaan wajahnya dan kebesaran kekuasaannya serta keluasan kedermawanan dan kebaikannya.
wal khayla wal bighala wal hamira sakharnaha lakum litarkabuha wa zinatan ay taratan tastamilunaha lidharurati fir ruqub wa taratan li ajli jamal wa zina wa lam yadhkuril aqla li anal bighala wal humura muharramun aqluha wal khayl la tustamalu fil ghalib lil aqli bal yunha an dabhiha li ajli al aqli khaufan min inqita'iha wa illa faqad thabata fi sahihain anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam adina fi luhumil khayl. Kuda bighal ini peranakan antara kuda sama keledai. Hamir, keledai, kami tundukkan untuk kalian agar kalian bisa menjadikannya sebagai barang tunggangan dan untuk perhiasan. Yakni kadang-kadang kalian gunakan untuk kebutuhan pokok transportasi. Kadang-kadang kalian gunakan untuk keindahan dan perhiasan. Di sini tidak disebut memakannya, karena bighal atau keledai haram dimakan. Sementara kuda menurut keumuman itu tidak dimakan. Bahkan terkadang dilarang untuk disembelih, digunakan sebagai makan karena khawatir terputus manfaat kuda tadi. Namun telah kuat di dalam Sahih Bukhari wa Muslim bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk makan daging kuda. Wa yahluqu ma la ta'lamun mimma yakunu ba'da nuzulil Qur'an minal asya' allati yarkabu wal khalqu fil barri wal bahri wal jawi wa yasta'milunaha fi manafi'ihim wa masalihihim fa innahu lam yadhkurha bi ayaniha li'anna Allah ta'ala la yadhkuru fi kitabihi illa ma ya'riful ibad aw ya'rifuna nadhirahu wa amma ma laysa lahu nadhir fa innahu law dzukira lam ya'rifuhu wa lam yafhamul murad minhu fayadhkur aslan jami'an yadkhulu fihi ma ya'lamun wa ma la ya'lamun. Allah juga menciptakan apa saja yang kalian tidak mengetahuinya. Yakni setelah turunnya Al-Quran, Allah menciptakan beberapa perkara yang biasa dipakai transportasi oleh makhluk, baik di daratan, di lautan maupun di udara. Mereka menggunakannya untuk kemanfaatan dan kemaslahatan mereka. Allah tidak menyebutkan satu persatu alat-alat transportasi tadi, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebut dalam kitabnya kecuali yang dikenal oleh hambanya saat itu, atau mereka mengetahui tandingannya. Adapun yang tidak ada tandingannya, tidak ada contohnya, maka seandainya disebutkan saat itu, mereka tidak bisa mengenalnya dan tidak bisa memahami maksudnya. Maka disebutkanlah pokok yang menyeluruh, yang mencakup apa saja yang mereka ketahui dan apa saja yang tidak mereka ketahui. Kama dzakara na'imal jannah wa samma minhu ma na'lamu wa nusyahidu nadirahu kan nahdi wal a'nab war rumman wa ajmal ma la na'rifu lahu nadiran fi qawlihi fa fihima min kulli faqihatin zawjan. Sebagaimana Allah menyebutkan nikmat-nikmat surga,
Allah menyebutkan apa yang kita ketahui dan kita saksikan contohnya. Seperti kurma, anggur, delima, ya. Dan yang lebih bagus dari itu, yang kita tidak tahu contohnya, disebutkan dalam firman Allah. Di dalamnya ada setiap buah-buahan yang berpasang-pasang. Fakadzalika huna dzakara ma na'rifuhu min al-maraqib kal khail wal bighal wal hamir wal ibil was sufun. Demikian pula di sini Allah Ta'ala menyebutkan alat transportasi yang kita kenal saat turunnya Al-Quran itu. Seperti kuda, bighal, keledai, unta, perahu. Wa ajmal al-baqi fi qawlihi wa yahluqu ma la ta'lam. Dan Allah menyebutkan secara global transportasi yang lain yang kita tidak mengetahuinya dengan firman-Nya, dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak mengetahui. Walamma dzakara ta'ala at-tariq al-hissi wa anna Allah qad ja'ala lil-ibad ma yaqta'unahu bihi min al-ibil wa ghairiha, dzakara at-tariq al-ma'nawi al-musil ilaihi. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan jalan yang biasa dilalui manusia, ya, maka Allah Ta'ala dan sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan untuk hamba jalan-jalan yang bisa ditempuh oleh unta dan yang lain. Maka selanjutnya ini Allah menyebut jalan yang sifatnya maknawi untuk mencapai atau untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala wa 'ala Allahi qasdus sabil ay as-siratul mustaqim alladhi huwa aqrabut turuq wa asharuha musilun ila Allah. Allah memiliki jalan yang lurus yang merupakan jalan yang paling dekat, paling ringkas untuk bisa mencapai kepada Allah. Wa amat tariqul jair fi aqaidihi wa a'malihi wa huwa kullu ma khalafa as-siratal mustaqim fa huwa qati'un anillah musilun ila daris syaqa. Adapun jalan yang bengkok, yang tidak lurus, yaitu penyimpangan dalam masalah akidah, penyimpangan dalam masalah amal, maka semua itu menyelisih jalan yang lurus yang bisa memutus kita dari Allah Ta'ala, bahkan menyampaikan kita ke negeri kesengsaraan. Fasalakal muhtadun as-siratal mustaqimah bi'idni rabbihim. Orang-orang yang menempuh jalan petunjuk akan menempuh jalan yang lurus dengan izin Rabb mereka. Wa dhallal ghawuna anhu. Sementara orang-orang yang sesat akan tersesat. Wasalaku atur al-jairah, dan menempuh jalan-jalan yang bengkok. Walau sya'a lahadakum ajma'in. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah akan memberi petunjuk kalian semua. Walakinnahu hada ba'dan karaman wa fadlan. Akan tapi Allah memberi petunjuk kepada sebagian hambanya karena memuliakan dan memberi keutamaan kepadanya. Walam yahdi akharin hikmatan minhu wa adla. Dan tidak memberi hidayah kepada yang lain yang menunjukkan hikmah dan keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, setelah kita membaca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di mengenai ayat surah An-Nahl, ayat yang ketiga sampai yang ke-9, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid.
Al-faidatul ula. Suratun Nahli tusamma suratan ni'am. Suratun Nahli tusamma suratan ni'ami. Lianna Allah Ta'ala dzakara fiha usulan ni'ami wa qawaidaha wa mutammimatiha wa mukmilatiha. Lianna Allah dzakara fiha usulan ni'ami wa qawaidaha wa mutammimatiha wa mukmilatiha. Di surat An-Nahl disebut dengan surah An-Ni'am. Ni'am itu bentuk jamak dari apa? Nikmatun. Nikmatun, ni'amun. Kenapa surah An-Nahl disebut surah An-Ni'am? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah An-Nahl ini pokok-pokok kenikmatan dan juga penyempurnanya. Ini nikmat-nikmat Allah yang pokok-pokok sama yang penyempurnanya disebutkan semua. Sehingga surah An-Nahl disebut dengan apa? Surah An-Ni'am. Taib al-faidatu ats-tsaniyah. Dzakarallahu ta'ala ni'amahu. Dzakarallahu ta'ala ni'amahu. Liyastadilla biha al-ibad ala adamatillahi. Liyastadilla biha al-ibadu ala adamatillahi wa ma lahu min nu'util kamali. Liyastadilla biha al-ibadu ala azamatillahi wa ma lahu min nu'util kamali. Itu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmat-nikmatnya agar hamba-hamba menjadikannya sebagai petunjuk atas kebesaran Allah dan sifat-sifat sempurna yang Allah miliki. Nah, jadi kalian ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam nikmat-nikmatnya. Tujuannya ialah kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi nikmat itu dan memuji Allah atas kebesaran-kebesarannya. Nah, jadi tidak kemudian dilihat, kemudian dilupakan, gitu saja. Tujuannya itu. Barakallahu. Ini barang siapa yang bisa menjadikan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad najah. Orang itu akan selamat. Tapi barang siapa yang diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
kemudian dia menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah, semakin jauh dari Allah, maka qad khasira fid dunya wal akhirah. Orang ini akan rugi di dunia dan di akhirat. Wal iyadu billah. Nah, al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Al-insanu min asrafi khalqillahi ta'ala. Al-insanu min asrafi khalqillahi ta'ala. Jadi manusia ini termasuk makhluk Allah yang paling mulia. Nah, langit, bumi, gunung, walaupun gede-gede, luas-luas, ya, kayak lautan, dan yang ada di dalamnya, walaupun kandungannya luar biasa, ternyata manusia itu merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Ya. Ini yang harus kalian pahami dengan baik. Segala ciptaan-ciptaan yang ada, ternyata yang paling mulia ialah penciptaan manusia. Nah, baik. Kenapa? Karena ternyata Allah menciptakan semua yang ada di alam semesta ini untuk manusia. Bukan sebaliknya, manusia untuk alam semesta. Berarti kan manusia itu paling mulia, ya. Nah, jadi Allah menciptakan lautan, gunung, dan semua yang ada di bumi ini. Nah, ialah untuk manusia. Ya. Baik. Barakallahu. Berarti manusia itu lebih utama daripada apa yang ada di muka bumi ini. Baik. Sudah ada? Belum. Al-faidatu ar-rabi'ah. Katsiran minal insi fakhira binafsihi wa a'jaba biha. Katsiran من الإنس فاخر بنفسه وأعجب بها ونسي خلقه الأول ونسي خلقه الأول. Ini banyak manusia yang membanggakan dirinya, ujub dengan dirinya, lupa dengan penciptaannya yang pertama.
khalaqal insana min nutfah. Manusia itu diciptakan dari apa ini? Air mani. Ya. Sesuatu yang menjijikkan. Ya. Nah. Tapi ketika dia sudah gede, sudah jadi manusia yang sempurna, anggota badan lahir batinnya juga sempurna, ya. Udah pintar ngomong, pintar debat, pintar sana sini, ya. Nah, ternyata faedah wa khasimun mubin. Dia ternyata pintar menentang Rabbnya. Bangga dengan dirinya, ujub dengan dirinya, lupa dengan penciptaannya yang pertama. Ini kebanyakan manusia. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita menjadi kebanyakan manusia tadi. Mereka lupa dengan awal penciptaannya. Baik. Sudah ada. Kita lanjutkan faedah setelah adzan isya. Barakallahu fiik. Tafadhal. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Al-faedatu al-khamisah. Faedah yang kelima. Qauluhu ta'ala wal an'ama khalaqaha lakum. Wal an'ama khalaqaha lakum. Al an'amu al ibilu wal baqar wal ghanam. Dan Allah menciptakan binatang-binatang ternak untuk kalian. Al-an'am itu adalah al-ibil, onta, wal baqar, sapi. Kerbau masuk dalam baqar, ya. Wal ghanam, kambing. Baik itu ad-dha'nu, kambing domba, atau al-ma'iz, kambing kacang, masuk ghanam. Ini termasuk al-an'am. Jadi kalau dalam bahasa Arab al-an'am yang dimaukan itu al-ibil, wal baqar, wal ghanam. Kalau bahasa Indonesia ya apa saja yang diternak, ya. Ternak apa? Bebek, ternak apa? Ayam, ternak apa? Ternak babi. Ternak apa? Ternak tikus. Nah, itu bahasa Indonesia, ya. Dalam bahasa Arab, kalau al-an'am, maka yang dimaksud ialah al-ibil, al-baqar, al-ghanam. Paham? Kerbau masuk baqar. Ya. Baik. Al-faidatu as-sadisah, faedah yang ke-6. Qauluhu ta'ala lakum fiha dif'un. Fihi qaulani. Fihi qaulani. Al-awwal An Ibn Abbasin annahu qala yakni bidif'i al-libas
Wa ila hadzal ma'na dhahaba al-aktsarun an Ibnu Abbas annahu qala yakni bidif'i al-libas. Wa ila hadzal ma'na dhahaba al-aktsarun. Binatang ternak itu ada yang kalian manfaatkan untuk dif'un. Ini ada dua pendapat mengenai dif'un. Pendapat yang pertama, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan, yang dimaksud dengan dif'un di sini ialah pakaian. Dan makna semacam ini diikuti oleh kebanyakan ahli tafsir. Maksudnya bulu-bulunya binatang ternak itu kalian gunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian atau baju. Ya, baju dari wol, nah, ya, gitu, dari bulu-bulu domba, ya. Nah, bahan dasarnya. Baik. Bisa untuk permadani, untuk kulitnya sapi. Ya, ada. Permadani dari kulit sapi. Atau dari kulit unta. Bisa, ya. Karpet kulit unta. Nah, ini bahan-bahannya. Asani qala Ibnu As-Sa'ib ad-dif'u auladuha wa indal Arab nitajul ibil wa albanuha. Wa indal Arabi nitajul ibili wa albanuha. Dif'un ini kata Ibnu As-Sa'ib ialah anak-anak binatang ternak, anak-anak unta. Jadi kalian manfaatkan juga anak-anak unta. Nah, menurut bangsa Arab, dif'un itu ialah nitajul ibil. Apa saja yang dihasilkan oleh unta, yaitu keturunannya. Wa albanuha, dan susunya. Jadi kalian manfaatkan susu unta. Ya. Nah, susu unta ya bagus, susu sapi ya bagus, susu kambing juga ini bagus. Punya binatang ternak tadi itu, unta, sapi, kambing itu bisa diperah susunya, ya. Nah, dari 3 susu ini, susu unta yang nomor 1 kualitasnya, ya. Kemudian susu kambing, kemudian susu sapi. Nah, barakallahu semuanya menyehatkan dengan dosis yang tepat, tidak berlebihan. Kalau berlebihan, ngecret. Semuanya kalau serba berlebihan, jadi ya bagus, ya. Nah, kulu wasrabu wala tusrifu. Silakan makan, diminum, tapi jangan berlebihan. Itu namanya dif'un, ya. Al-faidatu as-sabi'ah. Faidah yang ke-7. Wa minha
ta'kulun. Fihi dalil ala jawazi akli luhumil an'am mutlaqan. Dalam ayat ini merupakan dalil, ya. Ada dalil bolehnya memakan daging binatang ternak. Unta halal, sapi halal, kambing halal. Itulah sebabnya ketika udhiyah yang dipakai ya al-an'am. Binatang hadyu juga al-an'am. Ya, halal untuk dimakan dagingnya. Al-faidatu ats-tsaminah. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisikil anfus. Wal ghalib al-ibil. Fa innahu min aqwal an'ami. لحمل الأثقال وللسفر إلى بلد بعيد. Binatang ternak itu ada yang mampu mengangkut barang-barang berat milik kalian, bahkan diangkut ke sebuah negeri yang kalian tidak bisa mencapainya kecuali dengan susah payah. Wal ghalib al-ibil. Kebanyakan untuk yang satu ini ialah unta. Karena unta itu yang terkuat di antara binatang ternak yang lain. Termasuk untuk urusan safar jarak jauh. Jadi unta itu tahan haus, tahan lapar, tahan panas, malah seneng panas, ya. Nah, pakai untuk ngangkut muatan-muatan berat, sak orangnya, ya. Sak kamarnya. Jadi kamarnya orang itu ditata di punuk unta itu, ya. Disuruh jalan untuk menempuh tempat-tempat yang jauh, yang susah ditempuh kecuali dengan susah payah. Unta, ya, nah, jalan berbulan-bulan dia, nah, dia istirahat, terus lanjut lagi, walaupun jalannya kelamak,
Tapi kuat, ya, unta itu. Nggak perlu menyediakan banyak apa ini? Minum. Kuat. Tahan haus, tahan lapar. Itu unta. Nggak banyak protes. Ya. Nah. Kalau sapi, sapi ini ngambekan. Ya, nah. Suruh muat bata gitu ya. Kalau sudah capek berhenti. Cambuk lagi sama pemiliknya itu ya. Baru jalan gitu. Apalagi kambing. Ini nggak mampu untuk ngangkut muatan berat ya. Nah, seperkasa apapun kambingnya, ini nggak mampu angkut barang berat. Nah, unta min aqwal an'am. Unta itulah binatang ternak yang paling kuat. Ya, simbol kekuatan transportasi zaman dulu. Unta. Ya. Ini kalau mobil itu mobil jadul dia. Nah, yang cocok untuk apa namanya itu? Touring ya. Nah, untuk melintas di medan-medan berat. Nah, itu unta. Nah, tapi harus sabar nyampainya itu ya. Nah, nyampainya sebulan, 2 bulan gitu ya. Gak boleh terburu-buru ya. Nah. Taib. Al-faidah tuh atas ya. Yang ke-9. Wal khayla wal bighala wal hamir litarkabuha wazinah. Fihi dalilun ala anna al-khayl wal bighal wal hamir min al-maraqib waz-zinah li ahliha. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kuda bighal itu peranakan kuda sama keledai. Ya, kuda dikawinkan sama keledai, lahir bighal. Nah, ya. Nah, jadi mukanya muka kuda, fisiknya fisik keledai. Nah, ya, itu bighal. Nah. Lebih kecil dari kuda. Tapi mukanya kuda, ukurannya seukuran apa ini? Keledai. Namanya peranakan kuda dan keledai. Bighal. Kuda, bighal, keledai ini termasuk alat transportasi dan untuk perhiasan bagi pemiliknya. Yang dimaksud perhiasan untuk pemiliknya itu untuk bangga-banggaan, ya. Nah, kayak punya mobil itu ya, bangga ya, mobilku ya Alphard. Ya dulu kudaku, nah kuda namanya apa gitu ya, kuda pejantan yang kokoh, yang kuat, yang cepat larinya. Bighalku si poni, ya. Keledai juga begitu tuh perhiasan. Nah, untuk bangga-banggaan. Nah, tambah ganteng kudanya, bighalnya, keledainya, wah, tambah bangga pemiliknya, ya. Nah, tambah unik fisiknya, nah, tambah dibanggakan. Nah, wazina.
Al-faidatu al-asyah, faedah yang ke-10. Al-bighal wal khumur muharramun aqluha. Illa al-wahshi minhuma. Al-bighal wal khumur muharramun aqluha illa al-wahshi minhuma. Wahshi. Bighal, keledai itu haram dimakan. Ini kalau jinak ya, kecuali yang liar maka halal. Keledai liar itu berarti keledai yang ada di hutan-hutan, ya, yang di hutan-hutan, yang tidak diternak, yang tidak jinak, itu halal. Adapun kalau keledai, bighal, ternak yang jinak, yang biasa dipakai tunggangan, itu haram dimakan. Tak boleh. Al-faidatu al-hadiyatu asrah. Faedah yang ke-11. Al-khair la tusta'malu fil ghalib lil aqli. Walakin yajuzu aqluhu kama fi sahihain. Kuda ini kebanyakan tidak dipakai untuk dimakan, akan tapi boleh dimakan sebagaimana dalam Sahih Bukhari wa Muslim, ya. Makan daging kuda itu halal. Tapi berhubung kuda itu semakin langkah, semakin sedikit jumlahnya, semakin dibutuhkan untuk alat transportasi, untuk tunggangan, untuk simbol, ya, simbol militer. Nah, ya, maka kebanyakan tidak disembelih untuk dimakan. Tapi seandainya nggak ada sapi, nggak ada unta, nggak ada kambing, kemudian pengen sate kuda, pengen soto kuda, halal dimakan. Ya, nah, konon, daging kuda itu menambah keperkasaan. Makanya mahal, ya, mahal. Ya paling yang sembel itu kuda-kuda yang nggak bisa lari, kuda-kuda yang jelek mukanya. Nah. Tapi kalau kuda-kuda yang gagah besar, larinya kencang, sembel militer. Wah, ini harganya bisa melebihi Alphard. Ya, jadi jangan sembarangan dengan kuda, ya. Nah, kalau harganya sama dengan Alphard, disembeli habis. Ya, hanya untuk makan sesaat, harganya triliunan, miliaran. Hanya untuk menikmati apa ini? Daging kuda. Paling kuda-kuda sing cebol-cebol yang apa itu baru sembelih. Kan gitu. Nah, itu konon ya. Kalau makan daging kuda itu menambah keperkasaan. Ya. Nah, tapi nggak tahu siapa yang jual. Nah, di Jawa Tengah sana banyak ya. Nah, saya pernah menjumpai tulisan itu ya, sedia sate kuda. Tapi saya nggak berani nyoba. Ya. Nah,
Namanya nggak pernah ya. Daging kuda gimana? Ya jelas halal. Barakallahu. Al-faidatu ats-tsaniyatu as-sah. Wa yahluqu ma la ta'lamun. Fihi dalilun ala anna Allah Ta'ala yahluqu al-maraqibah siwa al-khayl wal-bighal wal-hamir wal-ibil was-sufun. Allati yarkabuha al-khalqu fil barri wal bahri wal jawi. Allati yarkabuha al-khalqu fil barri wal bahri wal jawi. Wa yahluqu ma la ta'lamun. Allah menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ini merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan alat-alat transportasi selain kuda, bighal, keledai, onta, perahu yang akan digunakan transportasi oleh makhluk baik di daratan, di lautan maupun di udara. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Al-faidatu ats-tsalitsatu asyar. Faedah yang ke-13. Wa 'alallahi qasdus sabil. Al-muradu bihi as-siratul mustaqim. Alladhi huwa aqrabut turuq wa ahsaruha musilun ila Allah. Alladhi huwa aqrabut turuq wa ahsaruha musilun ilallah. Allah Subhanahu wa taala memiliki jalan yang lurus. Yang dimaksud dengan qasdus sabil di sini ialah as-siratul mustaqim, jalan yang lurus. Itu jalan yang paling dekat, yang paling ringkas, yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalakal muhtadun as-siratal mustaqima bi'idni rabbihim. Maka orang-orang yang mendapat petunjuk akan menempuh jalan yang lurus tersebut dengan izin Rabbnya. Nah, nas'alullaha minal muhtadin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar termasuk orang-orang yang menempuh jalan petunjuk. Wallahu ta'ala bishawab. Jazakum khair atas ta'awunnya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.